Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab 1 bagian B. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Surah Al-Kautsar. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang Surah An-Nasr. Dan pada hari ini kita akan masuki pelajaran kita tentang Surah Al-Kautsar. Apa makna dari Al-Kautsar? Apa arti Al-Kautsar? Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ya, coba perhatikan nikmat Allah yang banyak itu, semuanya ada pada diri kita, dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, sebagai contoh saja, jumlah rambut yang ada di kepala kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Bahkan yang paling dekat dengan mata kita, ya, adalah bulu mata kita. Kita tidak pernah mampu untuk menghitung berapa jumlah bulu mata yang kita miliki. Dan kita tidak bisa melihat, ya, jika tidak mempergunakan alat yang lain. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah, sebuah wahyu kepada kita sekalian melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil pelajaran dari wahyu tersebut. Ya. Baik Ananda sekalian, marilah kita membaca lebih jauh, mempelajari lebih jauh surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini adalah surah yang ke-108 dari Al-Quran. Ya. Kemudian surah Al-Kautsar ini adalah surah yang sangat pendek, hanya 3 ayat saja. Ya, hanya 3 ayat. Ya, tetapi maknanya sangat luar biasa, walaupun 3 ayat. Ya. Kemudian surah Al-Kautsar ini disebut juga surah Makkiyah karena surah ini turun di kota Mekah. Ya, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Ya, kalau Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah. Ya, Ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menyimak, ya, makna terjemahan dari surah Al-Kautsar ini supaya kita lebih dalam lagi untuk mengetahuinya. Ya. Ikuti apa yang Ustadz ucapkan, ya, bacakan, kemudian ya secara mendalam kita pahami artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Ya, jadi nikmat yang banyak. Kita diberi napas, kita diberi tangan, kita diberi mata, kita diberi telinga, semuanya secara gratis untuk kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri nikmat itu dengan mempergunakan di tempat yang baik dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena hakikat kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Al-Anbiya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Ya, manusia ini itu kita semua. Ya, melainkan untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fasalli li, maka salatlah engkau karena aku. Ya. Fasalli li, ya, salatlah engkau karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan, ya, untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat. Ya, dan salatnya ini hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diperintahkan untuk melaksanakan salat, maka Allah juga memerintahkan kepada kita untuk wanhar, dan berkorbanlah. Jadi dua perintah Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Kautsar ini, setelah kita dikabarkan tentang nikmat-nikmat yang banyak, nikmat alam semesta, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, seluruh yang tidak kita bisa hitung satu persatu jumlahnya, maka ada dua perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ini untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah salat, dan yang kedua adalah berkorban. Ya, jadi ini sekalian, ya, ananda sekalian, dua perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ini. Ya. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka ayat yang ketiga ini, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita menyadari bahwa nikmat Allah yang sangat banyak itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan salat dan berkorban. Dan kita tidak, ya, ketika kita melaksanakan ini, maka kita akan terbebas, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat. Inna syani'aka wal abtar. Kita ketika tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka tentu kita ini akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, Anda sekalian, marilah kita mengamalkan
dari surah Al-Kautsar ini, yaitu inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita untuk mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti ibadah salat dan ibadah kurban. Ya, terutama pada tahun ini insyaallah perintah kurban ini ya, wajib untuk kita laksanakan bagi orang yang diberi kemampuan. Ya, karena kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban artinya dekat. Jadi orang yang berkurban maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, kemudian mempergunakan untuk beramal saleh, melakukan kebaikan seperti melaksanakan salat 5 waktu maupun salat sunnah. Begitu pula perintah untuk kita melaksanakan kurban atau udhiyah, ya, memotong hewan sembelihan pada hari-hari tasyrik pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, yaitu hari-hari tasyrik. Dan dengan begitu kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diberi nikmat yang banyak kita kufur, maka tentu kita juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua kita dari bala bencana, terutama virus, ya, COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita dan di seluruh dunia. Dan semoga anak-anakku sekalian di rumah, ya, sehat-sehat semua dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.